Hai Kiros, apa kabar kalian semua pada hari ini? Kita kembali berjumpa dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time. Bersama Opa Gali. Kamu akan bertemu dengan Opa Gali setiap hari Sabtu mulai dari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam acara Kiddy Time. Kita akan bernyanyi bersama, menonton film petualang Kiki dan Didi, dan mendengarkan dongeng dari kakak-kakak pendongeng yang hebat-hebat di YKB. Sekarang Opa Gali mau menyapa cucu yang ada di Kecamatan Panei, Simalungun. Wow, Sumatera Utara ini Simalungun. Halo Timothy Tambunan dan Yosafat Tambunan. Apa kabar kalian berdua hari ini? Ini kelihatan kakak adik ya, karena sama-sama Tambunan marganya. Ya, Opa berharap kamu berdua sehat-sehat, selalu rajin belajar, tekun dalam berdoa, rajin ke sekolah minggu, dan tentu saja terus menonton acara Kiddy Time. Bila kamu mau disapa oleh Opa Gali di acara Kiddy Time, minta mama atau papa untuk mengirimkan nama kamu ke nomor 812-8188-9191 dengan format seperti yang ada di layar ini. Oke, kita awali Kiddy Time kali ini dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman kita dari GKI Kepaduri Jakarta berjudul Waktu Aku Takut. Yuk, nyanyi dengan tidak takut. Cucu-cucuku sayang, merasa takut boleh loh. Ya. Dulu Opa Gali bikin lagu begini. Merasa takut, merasa ragu boleh saja kawan. Merasa takut boleh. Tidak apa-apa kalau kamu takut pada sesuatu. Yang penting ketika merasa takut, ingatlah selalu ada Tuhan yang selalu menjaga. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, maka rasa takutmu itu akan perlahan-lahan teratasi. Lagu yang tadi kamu nyanyikan, kamu dengarkan, dapat didengarkan juga di channel Lagu Rohani YKB. Di channel ini ada banyak lagu-lagu anak-anak ya, lagu-lagu sekolah minggu. Silakan diputar, minta papa atau mama atau minta guru sekolah minggu. Bilang, Kak, ada lagu baru di situ untuk dinyanyikan di sekolah minggu kamu. Oke, kalau kamu mau bernyanyi di Kiddy Time, minta papa atau mama menghubungi Kak Patar di nomor 0812-8188-9191. Dan kalau sekolah minggu kamu punya vokal grup, ada 1, 2, 3, 4 orang yang bisa nyanyi atau 5 orang, minta kakak guru sekolah minggu untuk menghubungi Kak Patar di nomor 0812-8188-9191. Sekarang mari kita menyaksikan dongeng dari Kak Tuti yang kali ini berjudul Diam, tenanglah. Lah, siapa yang disuruh diam? Yuk, kita saksikan. Kepi, bangun. Kepi, bangun. Kepi, bangun. Kepi, bangun. Kepi, bangun. Wah, kenapa monyet? Kenapa monyet? Aku lagi tidur pulas, kamu bangunin. Monyet, ada apa? Kamu kelihatannya takut sekali. Adik-adik,
Ini monyet membangunkan Kepik. Tapi dia ketakutan sekali. Ada apa? Kita tanya yuk. Monyet, kenapa kamu ketakutan? Kepik, aku mau cerita. Papa mamaku mau pergi. Aku takut sendirian di rumah. Aku ditemenin ya Kepik ya. Aku takut. Aku takut Kepik. Oh. Aduh. Ternyata mamanya monyet ini mau pergi sama papanya. Jadi monyet ditinggal sendirian. Tapi kan banyak temennya ya adik-adik ya. Di hutan ini kan ada jerapah, ada gajah, ada kepik, ada kelinci, ada apa lagi? Ada apa Gwenet? Benny, ada apa lagi nih yang temennya monyet? Ikan, ada rusa, banyak sekali. Tapi memang papa mamanya monyet ini akan pergi. Jadi dia takut. Dia bilang tadi aku takut. Takut kalau ada penjahat, takut kalau ada bahaya, takut kalau ada kebakaran hutan mungkin, takut kalau ada pemburu. Jadi monyet ini ketakutan. Ayo adik-adik, siapa yang juga takut kalau ditinggal mamanya ke pasar? Ada yang takut? Hei Lukas takut nggak? Nggak takut? Wah hebat. Ada nggak yang kalau mamanya pergi ke kamar mandi pengen ikut? Takut? Ada nggak? Tidak ada juga. Oh anak-anak hebat. Tapi ada juga loh anak yang kalau sekolah ditinggal mamanya nangis dia. Oh takut. Loh kan kalau sekolah memang tidak boleh ditungguin di kelas ya. Namanya sekolah bersama Bapak Ibu guru dan teman-teman. Jadi gak ada yang takut ya. Nah, Kepik punya cerita. Kepik mau ajak kalian pergi ke sebuah danau namanya Danau Galilea. Ayo monyet ikut aku ke Danau Galilea. Wow. Danau Galilea itu memang indah sekali. Tenang. Ada banyak kapal. Kepik mau duduk di kapal yang itu. Kepik mau deket-deket yang di kapal itu. Oh, tapi di kapal itu ada yang masuk loh. Siapakah itu orang yang masuk kapal itu? Oh, banyak tuh. Waduh, ada yang masuk 1, 2, 3. Semua masuk. Tapi ada loh yang sangat berwibawa juga masuk. Siapa namanya kata orang-orang tadi? Oh, Yesus katanya. Yesus ada di kapal itu bersama murid-muridnya. Sepertinya mereka mau menyeberang di seberang sana dengan naik kapal menyeberangi Danau Galilea. Wah, asik sekali pasti. Yesus ada di belakang. Karena angin semuanya tenang. Kapal itu bergerak dengan tenang. Murid-muridnya juga senang tuh karena tenang sekali. Danaunya itu tenang sekali. Kepik jadi ngantuk. Jangan ngantuk. Aku mau ceritain ke temen aku monyet bagaimana kapal yang isinya murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu. Aduh, kapalnya tenang, lama-lama takut tidur. Ngantuk sekali nih. Oh, ya ampun. Anginnya itu loh, dan danau yang tenang sekali ini membuat Kepik tertidur. Karena memang angin yang kayak begini ini bikin ngantuk. Mana perut sudah kenyang, ya kan? Aduh, perutnya kenyang, anginnya sepoi-sepoi. Jadi Kepik pun ketiduran di kapal ini. Tapi ada lagi loh yang tidur. Oh, siapa yang tidur itu? Ternyata Tuhan Yesus juga tertidur di belakang kapal.
pasti Tuhan Yesus kecapean ya. Dia melayani dari pagi sampai sore, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Banyak yang datang kepada Yesus, bahkan dia juga mengajar seharian. Pasti Tuhan capek ya, dan dia tidur di ujung kapal. Sudah gitu anginnya memang sepoi-sepoi. Jadi Tuhan Yesus juga terlelap di ujung kapal itu. Berarti gak salah ya kalau Kepik juga tidur. Kepik juga mau tidur lagi. Kepik mau tidur lagi. Enak nih kayaknya Kepiknya tidur nih. Wow, aduh Kepik jadi tadi tidur tapi kenapa ini bergoyang-goyang? Bergoyang loh. Adik-adik bergoyang, ini kapalnya bergoyang terus. Karena danau yang tenang itu tiba-tiba ada angin yang kencang berhembus. Sehingga kapalnya itu bergoncang-goncang. Miring ke kanan, miring ke kiri. Adik-adik pernah ada yang dengar lagu enggak? Kapalku miring gitu ya. Miring ke kanan. Miring ke kiri. Aduh. Kepik ini kayak mau muntah nih karena mual ya enggak Dek? Tapi enggak tahan. Tapi apa yang terjadi? Pasti murid-murid Tuhan Yesus itu ketakutan karena angin di danau itu begitu besar dan kapalnya miring ke kanan ke kiri. Kepik juga kena angin. Kena angin. Aku mau pegangan. Aduh kena angin. Adik-adik, karena anginnya begitu besar dan kapal yang dinaiki oleh murid-murid Tuhan Yesus itu terombang-ambing di tengah-tengah danau. Maka murid-murid Tuhan Yesus mulai ketakutan. Tolong! Mereka berteriak-teriak, minta tolong karena mereka sangat ketakutan. Mereka takut kalau kapalnya itu terguling di tengah danau. Kalau sampai kapal itu terguling, semua akan hanyut. Tapi murid-murid Tuhan Yesus itu melihat Yesus tidur. Yesus masih tidur. Maka mulailah murid-murid itu membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan bangun tolong. Ini kapalnya mau tenggelam, kena angin, miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke kiri. Semua murid itu ketakutan. Adik-adik, apakah mereka akan selamat? Apakah seisi kapal itu akan selamat? Murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus selamat gak ya? Atau kapalnya akan tenggelam? Aku juga jadi miring. Apakah akan tenggelam? Kita lihat ya. Terus jangan kemana-mana. Adik-adik jangan bercanda-bercanda. Terus kita ikuti cerita ini. Adik-adik, saat Tuhan Yesus tertidur dan para murid membangunkan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kapalnya mau tenggelam. Tuhan Yesus bangun. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ketika dia bangun dari tidur dan mendapati kapal itu terombang-ambing di tengah danau. Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan berkata kepada angin ribut itu. Tuhan Yesus berkata begini, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu juga angin ribut itu diam dan tenang. Tidak ada angin ribut lagi, tidak ada badai lagi. Kapalnya juga mulai tenang. Maka para murid menjadi ketakutan.
siapakah Yesus itu sehingga dia juga berkuasa atas badai, atas angin. Bahkan badai pun ketika disuruh diam, itu juga diam. Wow, pengen tahu gak adik-adik? Para murid itu apa yang dilakukan dan apa yang dinyatakan Tuhan kepada para murid-muridnya. Begini ceritanya. Jadi Kepi, aku tahu Tuhan kita itu selalu menjaga kita ya. Dia tidak membiarkan kita ada dalam bahaya. Jadi Kepi, apa yang harus saya khawatirkan kalau saya punya Allah yang luar biasa? Terima kasih Kepi atas ceritanya. Nah, monyet, tahukah kamu? Murid-murid tadi Tuhan Yesus itu akhirnya mengerti bahwa Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Maka murid-murid berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Karena setiap hari para murid itu melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit, banyak mujizat yang sudah dilihat oleh para muridnya. Tapi ketika badai itu datang, para murid-murid ketakutan. Jadi tadi monyet bilang, aku gak takut lagi. Kenapa monyet tidak takut lagi? Karena dia tahu ada Tuhan Allah yang menjaga hidupnya. Adik-adik jangan takut lagi ya, karena kita punya Tuhan Allah yang hebat. Nah adik-adik, tadi para murid yang naik kapal dan ketakutan kalau kapalnya tenggelam, ternyata diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkuasa atas badai. Bahkan angin ribut dan badai itu disuruh diam, maka diamlah. Adik-adik coba buka Mazmur 145 ayat 20. Di situ ditulis, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Jadi Tuhan itu menjagai kita, orang yang mengasihinya. Maka tidak perlu takut. Adik-adik di sekolah jangan takut. Ada loh yang takut ke kamar mandi sendiri karena gelap. Jangan takut. Tuhan menjaga kita. Bahkan Tuhan sanggup kirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita dari bahaya. Ada lagi adik-adik yang takut ditinggal papa mamanya kayak monyet. Jangan takut. Karena Tuhan menjaga kita. Tadi dikatakan apa? Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Jadi gak takut lagi ya, karena Tuhan menjaga kita. Cucu-cucuku semua, Tuhan Yesus itu punya kuasa yang sangat besar. Badai dan angin kencang taat padanya. Karena itu, ketika merasa takut, ingat ada Tuhan Yesus yang punya kuasa hebat dan Dia akan melindungi kamu. Oke, sekarang mari kita siap-siap menonton film petualang Kiki dan Titi yang kali ini berjudul Menjadi Pahlawan. Yuk, kita saksikan. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hei Bobby, kenapa kamu jalannya lambat sekali?
kalah sama kura-kura. Menghalangi orang saja. Iya Karel, maaf ya. Aku berusaha cepat kok. Karel, kamu gak boleh bersikap begitu. Sabar sedikit lah. Memangnya kenapa? Memang Bobby jalannya lambat kok. Gak kayak orang lain. Bobby, jangan tersinggung dengan omongan Karel ya. Kalau kamu gak bisa jalan cepat-cepat, jangan dipaksakan. Iya Ki, aku memang gak bisa berjalan secepat kalian karena kakiku pincang. Nggak apa-apa, Bobby. Aku ngerti kok. Ah, kalian kelamaan. Minggir, aku mau jalan duluan. Karel, badanmu kan lebih kuat. Harusnya kamu bantu Bobby, bukannya malah nyalah-nyalahin dia. Bobby sendiri nggak protes kan? Ngapain kamu belain Bobby terus, Ki? Apa untungnya sih? Aku hanya ingin kita bersikap baik pada semua teman Karel, apalagi pada Bobby. Loh, kan kamu tahu yang namanya hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Karena aku lebih kuat, jadi aku bebas ngapain aja dong. Pemikiranmu itu terbalik, Karel. Justru karena kamu kuat, kamu harus menggunakan kekuatanmu untuk menolong dan melindungi yang lebih lemah. Ih, gimana sih kamu? Sudah selesai belum ceramah paginya, Ki? Kalau sudah, aku duluan ke kelas ya. Dah. Dasar Karel, susah sekali dikasih tahu. Terima kasih Ki, kamu membela aku. Aku sedih kalau diperlakukan seperti itu oleh Karel. Tapi aku gak berani melawan karena aku lebih lemah. Tenang saja, Bobby. Teman-teman yang lain akan melindungi kamu kalau ada yang nakal padamu. Terima kasih Ki. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang satu tokoh Alkitab. Dia diberi kekuatan tubuh yang luar biasa oleh Tuhan untuk menolong bangsanya. Ada yang bisa tebak siapa dia? Simpson, Pak. Iya, kamu betul Di. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Simpson. Hebat, Didi langsung tahu. Anak-anak, Simpson adalah seorang hakim Israel yang diberi kekuatan luar biasa oleh Tuhan. Orang tua Simpson sudah lama mengharapkan mempunyai anak. Dan akhirnya malaikat Tuhan datang kepada mereka dan mengatakan bahwa mereka akan memiliki seorang anak. Tidak cuma itu loh, anak mereka akan menjadi penyelamat orang Israel dari penindasan orang Filistin. Jadi kekuatan Simpson itu pemberian dari Tuhan ya, Pak? Iya Ki, kekuatan Simpson itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan. Tuhan memberi kekuatan yang sangat luar biasa untuk Simpson agar dia bisa menolong bangsanya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Simpson berhasil membebaskan orang Israel dari orang Filistin yang sudah lama membuat mereka sengsara. Jadi Simpson itu seperti superhero, Pak? Kayak Hulk gitu? Bisa dibilang begitu Didi. Berarti kayak saya dong, Pak. Sehat dan kuat. Ya Karel, kamu harus bersyukur diberi tubuh yang sehat dan kuat oleh Tuhan. Kamu harus menggunakan kekuatan tubuhmu itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Kekuatan tubuh kita tidak boleh dipakai untuk melakukan hal yang jahat kan, Pak? Tentu saja tidak boleh anak-anak. Kekuatan itu bukan hanya tentang otot, tapi juga keberanian dan kasih untuk menolong orang lain. Ingat ya, Tuhan memberi kita kekuatan untuk berbuat baik. Sekuat apa sih Simpson itu, Pak? Simpson bisa mengalahkan seekor singa tanpa senjata, Karel. Dia juga bisa mengalahkan ribuan orang Filistin sendirian. Ternyata Simpson kuat sekali ya. Iya, kekuatan Simpson memang luar biasa, Karel. Dan dia tahu semua itu harus digunakan untuk menolong bangsanya, bukan untuk berbuat jahat. Itulah mengapa dia menjadi pahlawan buat orang Israel. Nah, menurut kalian, bagaimana cara kita menggunakan kekuatan dari Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa melindungi teman yang lemah dari gangguan teman yang nakal, Pak. Ya, itu betul Ki. Ada lagi yang bisa memberi contoh? Bisa juga angkat galon air minum buat mama di rumah, Pak. Hahaha.
Itu juga contoh yang baik, Didi. Membantu pekerjaan orang tua di rumah juga merupakan contoh menggunakan kekuatan tubuh kita untuk melakukan perbuatan baik. Saat berbelanja bersama, kalian juga bisa membawakan barang belanjaan mama kalian loh. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Menjaga adik, Pak. Ya, itu juga benar anak-anak. Jadi, jangan sampai kalian memakai kekuatan tubuh kalian untuk berkelahi, mengganggu teman, atau menindas ya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kalian bukan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Apa kalian sudah mengerti? Iya, Pak. Bagus anak-anak. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi belajar dari tokoh Simpson ya. Sekarang mari kita berdoa supaya Tuhan memberi kita kekuatan untuk berbuat baik setiap hari. Pelajaran agama tadi seru banget ya. Simpson itu kuat sekali. Bisa ngalahin singa dengan tangan kosong. Bisa ngalahin ribuan orang sendirian. Iya, tapi kekuatan Simpson bukan cuma buat gaya-gayaan loh. Tuhan kasih Simpson kekuatan supaya dia bisa menolong bangsanya dari musuh. Apa gunanya punya kekuatan kalau nggak dipakai untuk menolong orang lain? Seandainya semua orang berbuat seperti itu ya. Kekuatan dipakai untuk menolong dan melindungi yang lemah, bukan buat menyakiti orang lain. Bobby, aku minta maaf ya. Tadi pagi aku nakal sama kamu. Apa kamu marah sama aku? Aku nggak marah, Karel. Tapi aku sedih karena aku pincang. Aku sering diejek atau dinakalin. Kalau aku melawan, bisa-bisa aku semakin diganggu. Karel, coba kalau kamu ada di posisi Bobby, bagaimana perasaanmu? Iya teman-teman, aku salah. Aku jadi malu karena perbuatanku itu. Padahal kekuatanku nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan Simpson. Tapi baru begini saja, aku sudah gaya-gayaan dan berbuat semauku. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi, Karel. Kita harus saling menghargai. Karel, mungkin kita punya tubuh yang lebih kuat dari Bobby. Tapi Bobby juga punya kelebihan yang lain yang kita nggak punya. Dia pintar sekali menggambar. Kamu ingat kan, Bobby pernah jadi juara lomba menggambar mewakili sekolah kita. Benar, kalau kita diberi tubuh yang sehat dan kuat, kita nggak boleh sombong. Apalagi memperlakukan teman yang lebih lemah semau kita. Kalau kita memakai kekuatan untuk menyakiti orang lain, itu pengecut namanya. Kalau kita pakai kekuatan buat nolong orang lain, itu baru namanya pahlawan. Kayak Simpson yang melindungi bangsanya. Ya teman-teman, aku ngerti sekarang. Maaf, Bobby, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Malah mulai sekarang, aku akan jagain supaya nggak ada lagi yang ganggu kamu. Terima kasih, Karel. Sekarang aku setuju sama kamu Karel. Yuk kita pakai kekuatan kita untuk melakukan hal yang baik. Misalnya mengangkat dan merapikan posisi bangku taman ini bersama-sama. Soalnya aku lihat posisinya agak ke tengah taman nih. Ayo. Haha, kerja bakti dulu baru jadi pahlawan. Karel memang seenaknya saja. Mentang-mentang badannya kuat, besar. Seenaknya aja mengejek Bobby. Padahal kalau kita punya kekuatan itu atau punya kehebatan tertentu itu harusnya dipakai untuk menolong orang lain. Untuk berbuat baik, bukan buat mengejek orang, meremehkan orang lain. Tapi ada juga loh sifat baik Karel yang kita patut berikan jempol juga ada. Ketika ia menyadari bahwa perbuatannya salah, ia berani meminta maaf kepada Bobby. Berani meminta maaf kepada Bobby. Dan Bobby pun hebat karena yang langsung mau memaafkan Karel. Jadi menjadi pahlawan itu berarti mau menggunakan kekuatan atau kehebatan yang dimiliki untuk menolong orang lain. Berani meminta maaf ketika melakukan kesalahan dan bersedia memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Sebelum menyaksikan dongeng dari Kak Eklin, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi bersama dengan teman-teman kita di GKI Cipinang Indah dengan judul
kamu adalah garam dunia. Yuk ikut bernyanyi. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Bila garam itu jadi tawar, dengan apa ia diasingkan? Garam tawar yang tidak berguna, orang pasti akan membuangnya. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang lain, agar perbuatanmu dilihat dan mereka memuliakan Tuhan. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Bila garam itu jadi tawar, dengan apa ia diasingkan? Garam tawar yang tidak berguna, orang pasti akan membuangnya. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang lain, agar perbuatanmu dilihat dan mereka memuliakan Tuhan. Oke, sekarang kita siap-siap mendengarkan dongeng dari Kak Eklin dengan judul Kisah Jari-Jari. Ya Kak Ivan, tolong putarkan video dongengnya. Mau tahu nih apa sih kisah jari-jari? Yuk kita saksikan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Ini dengan Kak Eklin dan Dodi. Dodi, mau Kak Eklin cerita tentang apa kali ini? Aku mau dengar cerita tentang jari-jari, kakak. Oh, mau dengar cerita tentang jari-jari? Baik, Kak Eklin akan cerita tentang jari-jari. Ceritanya begini. Ada 5 orang sahabat yang bersahabat sangat dekat. Sahabat yang pertama yaitu si kelingking. Sahabat yang kedua si manis. Sahabat yang ketiga itu si tengah. Sahabat yang keempat itu si telunjuk. Dan sahabat yang kelima itu si jempol. Setiap hari mereka selalu bermain bersama. Mereka sering meloncat-loncat bersama, atau mereka sering berlarian bersama dan menari bersama. Sampai akhirnya mereka kelelahan lalu tertidur bersama-sama. Kelima sahabat itu tertidur. Hingga pagi hari tiba, saat ayam jantan berkokok, sahabat yang pertama terbangun, twing wing 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 wing. Kelingking terbangun, dia menangis dan berkata,
Aku lapar. Aku lapar. Sahabat yang kedua, si manis juga terbangun. Twing, wing, 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 wing. Si manis menangis dan berkata, Aku juga lapar. si tengah juga terbangun. Twing, wing, 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 wing. Menangis dan berkata, Aku juga lapar. si telunjuk terbangun. Twing, wing, 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 wing. Menangis dan berkata, Aku juga lapar. si jempol dia terbangun. Dia lalu berkata kepada keempat sahabatnya, dia bilang begini, aku tadi waktu bangun aku juga lapar, tapi aku ke dapur membuat makanan, lalu aku makan sehingga aku bisa kenyang dan tidak lapar lagi. Jadi kalau lapar, ayo bekerja supaya bisa makan. Namun adik-adik, keempat sahabatnya ini tidak mau mendengarkan nasihat jempol. Mereka tinggal menangis, mereka tinggal mengeluh. Aku lapar, aku lapar. Sampai akhirnya mereka kelelahan dan tertidur lagi. Mereka tertidur lagi. Hingga pagi hari tiba lagi dan saat ayam jantan berkokok, sahabat yang pertama terbangun, kelingking terbangun, twing wing 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 wing. Kelingking menangis sambil berkata, Aku lapar. sahabat yang kedua si manis dia terbangun, twing wing 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 wing. Menangis sambil berkata, bagaimana Dodi? Aku lapar. Sahabat yang ketiga, si tengah juga, dia terbangun menangis sambil berkata, bagaimana Dodi? Aku lapar. Sahabat yang keempat, si telunjuk, terbangun, wing 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 wing. Menangis sambil berkata, Aku lapar. si jempol, dia terbangun dan berkata kepada keempat sahabatnya, aku dari kemarin kan sudah menasihati kalian, namun kalian tidak mau mendengarkan nasihatku. Kalian hanya bisa mengeluh dan menangis. Lebih baik aku pergi saja. Adik-adik, mulai saat itu karena kecewa dengan keempat temannya, sebab mereka tidak mau mendengarkan nasihat jempol, mereka tetap mengeluh dan menangis. Akhirnya si jempol pindah rumah. Makanya sejak saat itu letak jempol lebih jauh dari jari-jari lainnya. Kemudian untuk siapapun yang mau mendengarkan nasihat selalu diberi jempol. Yang tidak mengeluh namun selalu berusaha selalu diberi jempol. Yang mau menjadi anak yang baik selalu diberi jempol. Yang mau jadi anak hebat selalu diberi jempol. Begitu ceritanya. Jadi kita tidak boleh mengeluh, tapi harus bersyukur dan berjuang ya kakak. Iya betul. Hiduplah berjuang dan jangan mengeluh. Tuhan berkati. Oh, begitu ceritanya mengapa jari jempol terpisah dari 4 jari yang lainnya ya. Dan pantas kalau ada hal-hal yang baik, yang benar, yang bagus, yang hebat diberikan jempol. Apa percaya semua cucu-cucuku yang sedang nonton Kiddy Time saat ini semua adalah anak-anak yang pantas diberikan 2 jempol. Karena semuanya rajin belajar, patuh sama papa dan mama, rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu.
Oke, cucu-cucuku sayang apa gali segera pamit. Sampai jumpa pada Sabtu depan dalam acara kita Kiddy Time. Bye.